so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biola Cahyaharyanto dari kelas 11 MIPA 6, nomor absen 32. Saya akan menjelaskan tentang peran tokoh Muhammad Hatta pada masa pergerakan nasional. Siapa sih yang Anda ketahui tentang Muhammad Hatta? Pria yang akrab disapa dengan sebutan Bung Hatta ini merupakan pejuang kemerdekaan RI yang kerap disandingkan dengan Soekarno. Tak hanya sebagai pejuang kemerdekaan, Bung Hatta juga dikenal sebagai seorang organisator, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor, koperasi, dan seorang wakil presiden pertama di Indonesia. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Ia merupakan anak kedua dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Soleha yang asli berasal dari Minangkabau. Sang ayah masih berada di garis keturunan ulama Terakat di Batu Hampar dekat Payakumbuh, Sumatera Barat. Sedangkan sang ibu merupakan keturunan dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Sang ayah meninggal dunia pada saat usianya 7 bulan. Kemudian ibunya menikah lagi dengan Agus Hajining, seorang pedagang asli Palembang. Pernikahan mereka dikaruniai 4 orang anak perempuan. Pria yang akrab disapa dengan Bung Hatta ini menganyam pendidikan pertama kali di Sekolah Dasar Melayu Fort de Clock, namun kemudian pindah ke Europas Legender School ELS Padang, kini SMA Negeri 1 Padang, dan melanjutkan ke Mir Urgebreid Lager School Mulok Padang hingga tahun 1919. Sedangkan sekolah tingginya sendiri ia lanjutkan ke Sekolah Tinggi Dagang Prins Heinrich School Batavia. Hatta menikah dengan Rachim Rahmi pada tanggal 18 November 1945 di Desa Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Pasangan tersebut dikaruniai 3 orang putri, yakni Mautia, Gamala, dan Halida. Pada tanggal 14 Maret 1980, Hatta wafat di RSUD Dr. Cipto Mangunkusumo. Perannya kiprah di bidang politik dimulai saat ia terpilih menjadi bendahara Jawa Sumatranen Bon wilayah Padang pada tahun 1916. Pengetahuan politiknya berkembang cepat saat Hatta sering menghadiri berbagai ceramah dan pertemuan-pertemuan politik. Secara berkelanjutan, Hatta melanjutkan kiprahnya terjun di dunia politik. Sampai pada tahun 1921, Hatta menetap di Rotterdam, Belanda, dan bergabung dengan sebuah perkumpulan pelajar tanah air yang ada di Belanda bernama Indische Vereniging. Mulanya organisasi tersebut hanyalah merupakan organisasi perkumpulan bagi pelajar, namun segera berubah menjadi organisasi pergerakan kemerdekaan saat 3 tokoh Indische Partij, Suwardi Suryadiningrat, Doros Jakar, dan Cipto Mangunkusumo bergabung dengan Indische Vereniging yang kemudian berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Di Perhimpunan Indonesia, Hatta mulai meniti karir di jenjang politik sebagai bendahara pada tahun 1922 dan menjadi ketua pada tahun 1925. Saat terpilih menjadi ketua PI, Hatta mengumandangkan pidato inaugurasi yang berjudul Struktur Ekonomi Dunia dan Pertentangan Kekuasaan. Dalam pidatonya, ia mencoba menganalisis struktur ekonomi dunia yang ada pada saat itu berdasarkan landasan kebijakan non-kooperatif. Hatta berturut-turut terpilih menjadi ketua PI sampai pada tahun 1930 dengan perkembangan yang sangat signifikan dibuktikan dengan berkembangnya jalan pikiran politik rakyat Indonesia. Sebagai ketua PI saat itu, Hatta memimpin delegasi Kongres Demokrasi Internasional
untuk perdamaian di Berlin, Prancis pada tahun 1926. Ia mulai memperkenalkan nama Indonesia dan sejak saat itu nama Indonesia dikenal di kalangan organisasi-organisasi internasional. Aktivitas politik Hatta pada organisasi ini menyebabkan dirinya ditangkap tentara Belanda bersama dengan Nazir St. Pamontajak, Ali Sastrodinjo, dan Abdul Majid Djodiningrat sebelum akhirnya dibebaskan setelah ia berpidato dengan pidato pembelaan berjudul Indonesia Free. Pada Agustus 1926, Muhammad Hatta menghadiri Kongres ke-6 Liga Demokratis Indonesia untuk Perdamaian di Prancis. Dalam kongres tersebut, Muhammad Hatta dengan tegas menyatakan tuntutan untuk kemerdekaan Indonesia. Pada Februari 1927 diselenggarakan Kongres 1 di Liga Berlin. Kongres ini juga dihadiri oleh wakil-wakil pergerakan di negeri jajahan PI yang bertindak atas nama Permufakat Perhimpunan Politik Kemerdekaan Indonesia atau PPKI di Indonesia, juga mengirimkan wakil-wakilnya, yaitu Muhammad Hatta, Nasir Poemenjak, Gatot, dan Aziz Ahmad Subarjo. Kongres tersebut menghasilkan keputusan sebagai berikut. Pertama, menyatakan simpati sebesar-besarnya kepada pergerakan kemerdekaan Indonesia dan mendukung perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, menuntut pemerintah Belanda memberikan kebebasan bagi pergerakan rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia dan bergabung dengan organisasi Klub Pendidikan Nasional Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran politik rakyat Indonesia dengan adanya pelatihan-pelatihan. Pada tahun 1933, Soekarno diasingkan ke ND Flores. Aksi ini menuai reaksi keras oleh Hatta. Ia mulai menulis mengenai pengasingan Soekarno pada berbagai media. Akibat aksi Hatta inilah pemerintah kolonial Belanda mulai memusatkan perhatian pada Partai Pendidikan Nasional Indonesia dan menangkap para pimpinan partai yang selanjutnya diasingkan ke Digul, Papua. Pada masa pengasingan ini, Digul Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar. Ia juga rajin membaca buku yang ia bawa dari Jakarta untuk kemudian diajarkan kepada teman-temannya. Selanjutnya, pada tahun 1935, pada saat pemerintahan kolonial Belanda berganti, Hatta dan Sejahir dipindahkan ke Banda Neira. Di sanalah Hatta dan Sejahir mulai memberi pelajaran kepada anak-anak setempat dalam bidang sejarah, politik, dan lainnya. Setelah 8 tahun diasingkan, Hatta dan Sejahir dibawa kembali ke Sukabumi pada tahun 1942. Selang 1 bulan, pemerintah kolonial Belanda menyerah pada Jepang. Pada saat itulah Hatta dan Sejahir dibawa ke Jakarta. Pada awal Agustus 1945, nama anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan berganti menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dengan Soekarno sebagai ketua dan Hatta sebagai wakil ketua. Sehari sebelum kemerdekaan dikumandangkan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat di rumah Admiral Maida. Panitia yang hanya terdiri dari Soekarno, Hatta, Soebarjo, Soekarni, dan Sayuti tersebut merumuskan teks proklamasi yang akan dibacakan keesokan harinya dengan tanda tangan Soekarno dan Hatta atas usul Soekarni. Pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pagesangan Timur 56, tepatnya pukul 10, kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia dan Hatta sebagai Wakil Presiden.
Berita kemerdekaan Republik Indonesia telah tersebar sampai Belanda, sehingga Belanda berkeinginan kembali untuk menjajah Indonesia. Dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, pemerintah Republik Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta. Ada 2 kali perundingan dengan Belanda yang menghasilkan perjanjian Linggarjati dan perjanjian Renville. Namun kedua perjanjian tersebut berakhir kegagalan karena kecurangan Belanda pada Juli 1945. Hatta mencari bantuan ke India dan menemui Jawaharlal Nehru dan Mahatma Gandhi. Nehru berjanji India dapat membantu Indonesia dengan melakukan protes terhadap tindakan Belanda dan agar dihukum pada PBB. Banyaknya kesulitan yang dialami oleh rakyat Indonesia memunculkan aksi pemberontakan oleh PKI, sedangkan Soekarno dan Hatta ditawan ke Bangka. Selanjutnya, kepemimpinan perjuangan dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Perjuangan rakyat Indonesia tidak sia-sia. Pada tanggal 27 Desember 1949, Ratu Juliana memberikan pengakuan atas kedaulatan Indonesia kepada Hatta. Setelah kemerdekaan mutlak Republik Indonesia, Hatta tetap aktif memberikan ceramah-ceramah di berbagai lembaga pendidikan. Dia juga masih aktif menulis berbagai macam karangan dan membimbing gerakan koperasi sesuai apa yang dicita-citakan. Pada tanggal 12 Juli 1951, Hatta mengucapkan pidato di radio mengenai hari jadi koperasi, dan selang 5 hari kemudian dia diangkat menjadi Bapak Koperasi Indonesia. Karena perjuangan bagi Republik Indonesia sangat besar, Hatta mendapat anugerah tanda kehormatan tertinggi, Bintang Republik Indonesia kelas 1, yang diberikan oleh Presiden Soekarno. Pembelajaran yang kita dapat dari Muhammad Hatta adalah yang pertama, jiwa sosial dan kesetiakawanan. Solidaritas adalah simpati untuk kepentingan bersama yang dilandasi oleh rasa kesetiakawanan. Muhammad Hatta bahu-membahu memperjuangkan kemerdekaan bersama seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, pro-pratya dan primus patrialis. Artinya, Muhammad Hatta selalu mencintai dan mendahulukan kepentingan tanah air. Beliau pernah diasingkan ke Bovendigul karena dianggap membangkang terhadap pemerintahan kolonial. Meski demikian, Muhammad Hatta tidak gentar. Bahkan Muhammad Hatta berikrar tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Muhammad Hatta menepati janjinya. Beliau menikah pada tanggal 18 November 1945. Yang ketiga, jiwa toleransi atau tenggang rasa. Toleransi merupakan sikap tenggang rasa antar umat beragama dan golongan suku bangsa. Ia tercermin dari sikap Muhammad Hatta yang menghargai kultur orang lain meskipun ia tidak ikut ambil bagian dalam kultur tersebut. Banyak kesaksian kawan-kawannya maupun penuturan ia sendiri dalam memoirnya betapa Hatta sangat asketik, tidak mau tergoda dengan beberapa kultur barat yang dianggapnya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Meskipun demikian, Hatta amat menghargai kultur orang lain itu meskipun ia sendiri tidak ikut ambil bagian atau larut di dalamnya. Tulis Z dalam buku Cara Baik Muhammad Hatta. Yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Hatta berjuang semata-mata agar negeri tercintanya lepas dari cengkraman penjajah. Ia tidak memiliki maksud untuk menguntungkan diri sendiri. Ia paham dan siap terhadap semua konsekuensi dari jalan politik yang ia tempuh saat itu. Saat itu berani melawan kolonialisme artinya siap untuk hidup menderita. Yang kelima adalah jiwa kesatria.
Muhammad Hatta memiliki jiwa kesatria, yakni kebesaran hati yang tidak mengandung balas dendam. Seseorang yang berjiwa kesatria berani membela kebenaran dan melawan kejahatan. Pada saat yang sama, ia juga berbesar hati dan mengakui kemerdekaan, mengakui kelemahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. I fucking with